وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قم بالإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وانصرهم على معاند الدين يا رب لنا منك بالخير ويا خير نسير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa'usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Faqad yamattaqo khawfa man tawwa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Marilah kita sama-sama tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita. Nikmat terbesar, anugerah terindah, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya yang taat, dimudahkan mengikuti syariatnya dan mendapatkan syafaat di kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini khotib berwasiat takwa untuk diri sendiri dan seluruh jamaah salat Jumat. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa, maka kita hidup selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Sesungguhnya perkara penting dan yang paling penting di dunia dan di akhirat ini adalah perkara iman. Allah menciptakan alam semesta ini untuk perkara iman. Manakala di dunia ini sudah tidak ada orang beriman, maka dunia dan segala isinya akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sabda Rasulullah SAW, la taqum sa'atun, tidak akan terjadi kiamat hatta la yuqalu bil Allah Allah, sampai di bumi tidak lagi diucapkan Allah Allah. Kalau kita renungi, orang yang paling berjasa di muka bumi ini adalah orang beriman, bukan penemu listrik, bukan penemu telepon, bukan penemu pesawat, bukan penemu teknologi ramah lingkungan. Tapi yang paling berjasa adalah orang beriman. Walaupun banyak teknologi ramah lingkungan dari ujung barat sampai ujung timur, hijau royo-royo, gemak lipat wakjinawi, tapi manakala tidak ada orang beriman, maka akan dikiamatkan oleh Allah. Allah menciptakan alam kubur ini pun juga untuk perkara iman. Orang beriman akan mendapatkan nikmat kubur, orang tidak beriman akan mendapatkan siksa kubur. Allah menciptakan surga dan neraka ini pun juga untuk perkara iman.
ditempatkan di surga, dan orang tidak beriman akan ditempatkan ke neraka. Kalau kita renungi, maka orang beriman hidup di dunia ibarat nunggu panggilan ke surga, dan orang tidak beriman hidup di dunia nunggu panggilan ke neraka. Maka sungguh beruntung kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang beriman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah mengutus 124.000 nabi dan rasul, dari Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir yang mulia baginda Rasulullah SAW. Semua memiliki mukjizat yang berbeda-beda. Ada nabi yang ahli dalam berdagang, seperti yang mulia baginda Rasulullah SAW. Bukan berarti umatnya harus berprofesi sebagai pedagang. Ada nabi yang ahli membuat baju besi, seperti Nabi Daud alaihissalam. Bukan berarti umatnya harus pandai memproduksi baju besi. Ada nabi yang ahli membuat kapal, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Bukan berarti umatnya harus pandai teknologi membuat kapal. Tapi semua nabi dan rasul memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu supaya manusia mengenal Allah dan hanya menyembah Allah. Sudah menjadi ketetapan Allah, siapa saja orangnya, baik dia raja ataupun rakyat jelata, orang berpendidikan maupun tidak, manakala dia beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka dialah contoh orang-orang sukses dunia dan akhirat. Seperti para sahabat orang itu. Ada kisahnya Sayyidina Bilal al-Absiran itu, seorang budak, tapi beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Bilal contoh orang yang sukses. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf, kaya raya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka contoh orang yang sukses. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang tokoh masyarakat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka contoh orang yang sukses. Tapi sebaliknya, siapa saja orangnya, manakala dia menentang Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun raja-raja, walaupun rakyat jelata, maka dia contoh orang celaka dunia dan akhirat. Seperti Fir'aun laknatullah alaihi, Namrud laknatullah alaihi, Qarun laknatullah alaihi. Dia contoh orang-orang yang gagal, contoh orang yang celaka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Iman ini tidak tampak, tapi iman bisa dirasakan, yaitu berkaitan dengan perintah Allah. Bagaimana perasaan kita dalam menjalankan perintah Allah? Perintah Allah sangat banyak. Sebagai tolak ukurnya adalah perintah sholat. Karena perintah sholat ini adalah satu-satunya perintah Allah yang diterima langsung oleh baginda Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu pada peristiwa Mi'raj. Dan sholat sebagai tolak ukur baginda Rasulullah jauh. Pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Manakala baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Manakala buruk sholatnya, maka buruk pula seluruh amalnya. Baginda Rasulullah SAW, Ju'ila qurratu aini bis sholat, sejuknya pandangan mataku terletak di dalam sholat. Sholat ini perlu kita pahami, ini adalah perintah yang membawa solusi dan berkah, bukan perintah yang membawa beban. Sesuai dengan firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sangatlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat itu membawa solusi dan berkah. Di dalam kitab Az-Zawajir karya Ibnu Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaihi disebutkan, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama, Allah akan berkahi rezekinya, kesempitan rezekinya akan dicabut, diberi keberkahan rezekinya.
bagi siapa saja yang menjaga sholatnya. Yang kedua, ketika dalam kubur, maka orang-orang yang menjaga sholatnya akan diberi nikmat kubur dan diselamatkan dari siksa kubur. Yang ketiga, ketika pemberian catatan amal, maka orang-orang yang ahli sholat menjaga sholatnya, maka akan mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, ketika melewati sirat, maka orang-orang yang menjaga sholatnya, dia akan melewati sirat secepat kilat. Dan yang kelima, orang-orang yang ahli sholat ini akan masuk surga tanpa hisab. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Perlu kita pahami bahwa iman ini ada kalanya keluar, ada kalanya masuk. Kita bisa lihat di sekitar kita. Ada dulu 100% kampung, 100% Islam. Tapi berjalan waktu sudah berubah, tidak 100% lagi Islam. Ini menandakan bahwa nikmat iman yang ada dalam diri kita, keluarga kita, ini pun sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana nikmat-nikmat yang lain. Seperti nikmat kesehatan, kadang sehat, kadang sakit. Nikmat kekayaan, kadang kaya, kadang tidak kaya. Seperti nikmat kesempatan, kadang sempat, kadang tidak sempat. Maka nikmat iman pun juga demikian. Maka harus pandai-pandai merawat nikmat iman ini. Maka nikmat kita sepelekan, kita remehkan, maka tidak mustahil nikmat iman ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang paling besar di dunia dan di akhirat, inilah tiket ke surga. Selama kita masih meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tiket iman ini adalah tiket ke surga masih kita pakai, masih berlaku. Hadirin dalam sholat Jumat rahimahullah. Semoga kita semua ditolong oleh Allah, diberi oleh Allah dari orang beriman sampai akhir kita. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qul waqfir wa am wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيد الأرض والأجر والإمام السيدة والحرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن جميع صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhan nasu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima atayt wa qina syarra ma qadayt. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو من الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الأكبر. الله أكبر الله